wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 4B akan memaparkan mengenai Kendall-Stau dengan uji coba kasus menggunakan SPSS. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Perpustakaan. Dengan dosen pengampu, Bapak Rian Adiputra M. Hum. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Putri Audina Irli, yang nanti akan memaparkan mengenai contoh uji kasus dengan menggunakan SPSS. Yang kedua, ada saya sendiri, Alicia Trias Puspita, yang saat ini bertugas sebagai moderator. Dan yang ketiga, ada Rumi Adia Putri Lubis, yang nanti akan memaparkan mengenai contoh interpretasi output SPSS. Baik, langsung saja masuk ke pemaparan awal, yaitu pengertian uji korelasi Kendall-Stau. Uji korelasi Kendall-Stau merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan khusus yang mewajibkan bahwa data penelitian harus berdistribusi normal dan hubungan yang terbentuk antar variabel harus linier. Kemudian, ada pula tujuan dari Kendall-Stau. Uji korelasi Kendall-Stau bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel berskala ordinal atau dapat juga salah satu dari data berskala ordinal. Sementara, data yang lainnya berskala nominal maupun rasio. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Audina Irli. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih, Saudari Alicia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari uji korelasi Kendall-Stau. Baik, kelompok kami itu mengambil contoh dari seorang mahasiswa yang ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara keramahan pustakawan dengan kenyamanan pemustaka di Perpustakaan UIN Jakarta. Untuk itu, mahasiswa tersebut membagikan kepada 10 orang pemustaka yang dipilih secara acak. Berikut data jawaban 10 orang responden yang mahasiswa itu peroleh. Terlihat pada slide bahwa di sini ada data jawaban 10 orang responden dan kriteria penskoran yang akan menentukan dari masing-masing jawaban tiap responden. Jika responden menjawab sangat tidak setuju, diberi skor 1. Jika responden menjawab tidak setuju, diberi skor 2. Jika responden menjawab cukup setuju, diberi skor 3. Jika responden menjawab setuju, diberi skor 4. Dan jika responden menjawab sangat setuju, diberi skor 5. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke program SPSS untuk melakukan uji korelasi Kendall-Stau. Terlihat di sini ada data view dan variabel view. Kita langsung saja memasukkan kedua variabel yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada keramahan pustakawan. Variabel kedua ada kenyamanan pemustaka. Di sini desimalnya saya ganti 0 karena tidak ada angka desimal. Dan label saya isi dengan keramahan pustakawan dan kenyamanan pemustaka. Measure-nya kita ganti ordinal karena ini merupakan data ordinal. Selanjutnya kita lihat di data view apakah sudah muncul. Oh, ternyata sudah muncul ya. Variabel keramahan pustakawan dan kenyamanan pemustaka. Mari kita input data yang telah dijelaskan tadi. Kita copy skornya ke keramahan pustakawan. Dan selanjutnya kenyamanan pustaka.
Kita copy juga. Baik, di sini skornya sudah terinput. Langsung saja kita melakukan tahap analisis dengan menggunakan fitur yang ada di SPSS, yaitu Analyze, lalu kita ke Correlate, lalu Bivariate, dan di sini muncul kotak dialog. Terlihat ada variabel yang telah diinput tadi, keramahan pustakawan dengan kenyamanan pemustaka. Kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Sudah. Dan ini kita centang di Kendall-Stauby, yang di Pearson kita hilangkan, karena kita hanya ingin menguji korelasi Kendall-Stauby saja. Di sini test of significance-nya to tailored sudah benar, dan di sini flag significant correlation-nya kita centang. Oke, setelah sudah dipastikan benar semua, mari kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul output dari uji korelasi Kendall-Stauby yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya, mari kita beralih ke interpretasi output yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Rumi Adia Putri Lubis. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Putri Udina. Saya akan menjelaskan interpretasi Kendall-Stauby. Untuk melakukan interpretasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, melihat hubungan antara variabel berdasarkan nilai signifikansi. Yang kedua, melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansinya. Hubungan antar variabel yang signifikan adalah jika signifikan kurang dari 0,05, berdasarkan output sebelumnya diketahui nilai signifikansi atau signifikan antara variabel keramahan pustakawan dengan kenyamanan pemustaka adalah sebesar 0,013, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Yang kedua, melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Untuk mengetahui tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini, maka kita harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Yang pertama, nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Yang kedua, nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai 0,50, artinya hubungan cukup. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai 0,75, artinya hubungan kuat. Yang keempat, nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai 0,99, artinya hubungan sangat kuat. Yang terakhir, nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 artinya hubungan sempurna. Berdasarkan output yang telah dijelaskan Putri Audina tadi, sudah melakukan uji coba Kendall-Stauby, diketahui nilai koefisien korelasi atau disebut correlation coefficient antara variabel keramahan pustakawan terhadap kenyamanan pemustaka adalah sebesar 0,743 tanda bintang, yang berarti hubungan antara kedua variabel adalah kuat. Tanda bintang ini menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Dan yang terakhir, melihat arah hubungan antara variabel. Arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi, apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Berdasarkan output sebelumnya, diketahui koefisien korelasi atau correlation coefficient antara variabel keramahan pustakawan dan kenyamanan pemustaka bernilai positif, yaitu sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika keramahan pustakawan semakin baik, maka kenyamanan pemustaka akan semakin meningkat. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Putri Audina Irli dan Rumi Adia Putri Lubis. Di sini dapat kami simpulkan, mengacu pada ketiga interpretasi dalam uji korelasi Kendall-Stau yang telah dijelaskan tadi, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara keramahan pustakawan dan kenyamanan pemustaka adalah signifikan, kuat, dan searah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.